العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. Sampai kata Allah bin Abdul Hamdan dalam kitabnya Su'alatul Ma'amanah, sampai di bab mencintai masjid dan tetap ramah duduk di dalamnya. Hendaknya engkau berdiam lama dan memperbanyak duduk dalam masjid dengan sifat dengan niat i'tikaf. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Artinya masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dalam hadis lainnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seseorang rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Baginda Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang rajin ke masjid termasuk 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arusnya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Mengenai hal ini beliau SAW bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih." Dan seorang yang hatinya tertaut ke masjid jika telah keluar darinya sampai ia kembali lagi. Tetapi saat engkau duduk, hendaknya engkau memperhatikan adab dan kehormatannya. Janganlah engkau berbicara yang tidak perlu. Jadi kalau kita lihat kebiasaan umat Nabi Muhammad dan amalan umat Nabi Muhammad ini sedang ke masjid. Dan kita lihat antara kebiasaan ini dengan Rasulullah dan lain-lainnya. Mereka pagi-pagi hari kalau mereka kosong langsung ke masjid, tak ada kerjaan, bingung ngapain di rumah, langsung ke masjid, kumpul di masjid, baca Quran. Bukan di maghrib sama isya saja, di waktu apapun, waktu zuhur, sebelum zuhur, waktu duha. Jadi masjid di sana kalau kita lihat makmur terus 24 jam makmur. Sebagian masjid ada yang ditutup malam-malam habis isya. Sebagian yang dibuka terus itu makmur, ada yang baca Quran, kita lihat. Jadi semua orang kalau tidak ada kerjaan langsung masjid. Kalau sekarang ada kerjaan orang sudah jam 9 dan duduk di warung kopi. Nah, orang zaman dahulu bukan warung kopi tempat duduk mereka, tapi masjid. Tahu mereka gembira sudah jadi tenang di masjid. Dan di masjid disediakan air, air mereka minum, apa-apa. Begitulah cara hidup mereka di dunia yang sementara ini, di dunia tempat kita lewat saja. Di dunia yang masih panjang lagi perjalanan kita, masih panjang, masih ada alam barzakh, masih lagi ada padang mahsyar, masih lagi ada. Nah, nanti di padang mahsyar orang yang sedang duduk di masjid ini hatinya bersama masjid, badan mahsyar nyaman hidupnya. Orang semuanya kepanasan, dia dinaungi dengan naungan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dinaungi dengan naungannya Allah, naungan rahmat Allah. Kita lihat di dunia ini kan, orang punya atap rumah enak, nggak kena angin, kita tidur alhamdulillah, matahari nggak kena. Nah, nanti di padang mahsyar nggak seberapanya, ini hidup cuma 50 tahun.
Di padang mahsyar nanti satu harinya 50.000 tahun di dunia. Nah, kalau udah punya atap gitu, ya Allah. Kalau tidak ada yang menaungi kita, naudzubillah, matahari sejengkal. Ngomong apa kita tidak bisa dielak kehidupan. Nah, kalau kita ditipu, ditekan dunia terus dan pikiran dunia kita terlalu berlebihan, tak tahu lagi dengan kisah akhirat ini. Tahunya kisah dunia saja, tahunya kisah duit, tak tahu dengan kisah akhirat. Mari kita bangkit, bangun sebelum kita nanti dibangunkan di padang mahsyar sana. Sebelum kita ketemu benar dengan padang mahsyar, sebelum ketemu benar dengan hari kematian kita, mari kita bangun dan membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita selamat. Tidak ada lagi, itu aja keuntungan dunia ini. Situ saja fokus, mandang itu saja. Mandang Allah, inna ila rabbika muntaha. Puncak nikmat ini, keuntungan adalah Allah. Fokus saja. Fokus sudah, jangan tergoda, jangan kesana kemari. Barang siapa sudah tujuannya benar, semuanya jadi benar. Jalan hidupnya benar, insya Allah tak sesat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang di masjid ini harus ada juga adab di dalam masjid. Harus dia menghormati di rumahnya Allah, dihormati rumahnya Allah. Tidak perlu kalau pembicaraan yang tidak penting, tidak usah berbicara di masjid. Apalagi pembicaraan yang haram, kata Imam Ahmad. Haram, jangan benar ngomongin orang dari masjid. Neribah orang dari masjid, ngomong kotor di masjid. Niatnya mau menghibur orang, jangan. Melawak-lawak di masjid, jangan. Jika engkau memang ingin membicarakan perkara duniawi, maka bicarakan di luar masjid. Jangan sibuk dengan apapun dalam masjid kecuali dengan al-ibadah saja. Ini tahu dengan menghormati rumahnya Allah. Karena masjid tidak dibangun kecuali untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutnya di dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jika hendak masuk masjid, maka dahulukan kaki kananmu dan bacalah Bismillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, yang artinya dengan nama Allah. Semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, selama belum hafal ini baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Mungkin saya belum hafal. Hafalilah, tapi santai-santai di toko. Bismillah, wassalatu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Apakah bacaan ini santai tak hafal? Kalau sebelum hafal baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Yang penting bergerak apapun baca Bismillah dengan nama Allah. Tolong jangan ditinggalkan atribut ini. Ini harus kita masukkan benar di pikiran kita dan di rumus perjalanan kehidupan kita. Kita kemana-mana harus memakai dengan nama Allah, dengan nama Allah. Sudah selamat itu kita insyaallah. Jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Jangan duduk di masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat di masjid. Sholat sunat tahiyat masjid.
Ini ada kita menghormati rumahnya Allah. Rumahnya Allah SWT. Kalau nggak bisa juga ada kesibukan apa bagaimana baca tasbih kali. Kalau tidak sempat mengerjakan sholat maka bacalah sebanyak kali. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allah orang ramai majlis kita masuk mau sholat 2 rakaat enak kita bagaimana ada salaman ada ini ada itu. Nah bacalah atau tadi batalkan dahulu. Bagaimana sebagusnya dulu di masjid dalam keadaan berwudu. Jadi kalau tidak bisa sholat baca tasbih 4 kali. Jika engkau keluar dari masjid maka dahulukan kaki kirimu dan bacalah doa di atas. Akan tetapi nantilah bukalah pintu-pintu rahmatmu dengan pintu-pintu karuniamu dan tambahkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Ya Allah maftah li abwaba Allahumma maftah li abwaba rahmatik. Allahumma rabb'ish apa disebutnya? Wa abwaba. Nah, dan yang awal kan suruh Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bilang bacalah doa di atas akan tetapi gantilah bukalah pintu-pintu rahmatmu dengan pintu-pintu karuniamu dan tambahkan. Jadi abwaaba rahmatik diganti dengan abwaaba fadlik. Nah, abwaaba Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau itu keluar, kalau masuk Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar abwaaba fadlik. Dan ditambah lagi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Diamalkan amalan ini sedikit, tapi karena mengikuti jejak Nabi Muhammad tidak ada yang sedikit besar semuanya. Kita hidup ini kita bacaan mau tengah hutan lah begini lah, belum tentu besar di hadapan Allah. Tapi kalau mengikut jejak Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad besar langsung amalan ini. Nah, artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan terkutuk dan bala tentaranya. Jadi kamu keluar masjid, baca doa itu. Jikalau engkau telah mendengar suara azan, maka bacalah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada seruan hayya 'alas shalah. Bacalah la haula wala quwwata illa billah. Artinya tiada daya maupun kekuatan kecuali hanya milik Allah. Dan saat muadzin saat azan subuh menggunakan as-salatu khairum minan naum, artinya salat itu lebih baik daripada engkau tidur. Maka bacalah sadaqta wa bararta, yang artinya kau benar dan engkau telah berbuat baik. Jika selesai menjawab azan maka berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bacalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa yang sempurna dan salat, maka berikanlah junjungan kami baginda Nabi Muhammad perantara dan keutamaan, dan dirikanlah untuk beliau tempat yang terpuji yang telah kau janjikan baginya. Perbanyaklah berdoa antara azan dan iqamah, karena baginda Nabi Muhammad bersabda, doa binal adzanin la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Kalau bisa banyak kita buat azan itu kita orang-orang baca ini kita baca doa karena tidak ditolak. Baina kulli adzanin salatun liman syaa, kata Rasulullah. Antara dua azan maksudnya qomat dan doa terserahmu bagi orang yang mau. Ya. Minta apapun.
doa dan termasuk doa yang diriwayatkan saat seperti itu. Fadlu awal waktin ala akhirih fadlu akhirah ala dunia. Sesungguhnya artinya ya Allah. Nah, ini salah. Itu salah ya. Ya Allah, sesungguhnya aku sebenarnya sedang ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah di dunia wal akhirah. Itu doanya. Ditulisan di sini salah ya. Fadlu awal waqt ala akhirih. Ya, diterima. Kafadli akhirah ala dunia. Arti yang hadis ini, maksud ini adalah hadis. Fadilah sholat di waktu sama fadilah sholat di akhir waktu seperti fadilah akhirat di atasnya dunia. Ini hadis. Tapi yang dimaksud ini dan yang benar salah cetak ini. Katakan yang benar adalah doa yang harus dibaca di antara dua azan seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Yang artinya, benar artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan dunia dan akhirat. Bahasa Arabnya ini ini hadis. Sebenarnya bahasa Arabnya apa? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang anjuran membaca doa ini waktu yang lain. Oleh karena itu, jalankanlah, karena doa ini termasuk doa yang lengkap dan paling utama. Senang benar Rasulullah dengan doa ini. Nabi dikatakan doa yang paling disenangi oleh Rasulullah doa ini apa? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Sampai di detik-detik yang mustajab pun Rasulullah dulu baca doa ini. Kapan itu waktu mustajab? Yaitu di antara dua adzan sholat sama iqamah sama azan. Antara waktu itu. Kapan pun selipkan doa ini. Ya. Di awal doa biasanya orang. Atau mau doa apapun di awal doa langsung Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma summu Muhammad wa sallallahu. Mau doa habis Yasin kan, mau doa habis Fatihah kan. Selipkan dulu Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Sama Rabbana atina yang sering diselipkan sama para salaf, para awliya sholih. Karena dua doa ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa yang sangat ringan, yang sangat lengkap dan sangat dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Doa apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Termasuk sabu jagat doa. Doa sabu jagat. Apa yang mau minta sama Allah, minta itu aja. Cukup itu satu kata itu. Satu doa ini yang pendek tapi singkat tapi padat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi rizqina wa sha'bana wa barik lana fi Ramadan wa ashiyana wa qiyamah wa rahmatika ya rahim ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim.